Di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan Yang kuat. Yang kuat. Yes. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rapan, kembali lagi di program Rapan Podcast. Nah, kali ini bersama saya Mela Oktavia dan dengan bintang tamu kita yang super kece, hebat, Masya Allahnya, yaitu mahasiswi semester akhir yang sedang mencari inspirasi atau sedang menunggu. Nah, coba kita tanya-tanya nih. Mungkin langsung saja, ini bintang tamu kita, Kak Rahmayani, biasa dipanggil Kak Rahma atau Yani atau Kak Rahmai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Oke sahabat Rapan, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, siapakah dia, di mana tinggalnya, apa maunya di sini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmayani. Saya semester akhir di Stekip Askia, menempuh pendidikan guru sekolah dasar. Asalnya dari Sejunjung juga di Lombok Utara. Ya, Stekip Askia ini di mana nih, Kak? Stekip Askia itu adalah sebuah kampus swasta yang berada di Kota Padang, tepatnya di Kecamatan Kuranji. Di Kecamatan Kuranji, seperti pernah dengar ya. Dekat dengan bypass ya, Kak? Ya betul, dekat bypass. Kakak semester akhir. Semester akhir yang sedang mencari inspirasi untuk menyusun. Wah, lagi nyusun skripsi nih teman-teman. Ya, doakan ya semoga Amin. Kegiatan kakak selain menyusun, ngapain aja nih, Kak? Misal ngajar atau gimana ya sehari-hari kakak? Iya, selama pandemi kurang lebih 1 tahun ini kakak berada di kampung, di rumah. Dan di rumah berusaha untuk mengisi kekosongan hari-hari. Sebenarnya kemarin itu dalam 1 tahun belakangan ini ada kuliah semester 7. Nah, karena di rumah jadi kita juga ada bikin rumah belajar. Ya, jadi selain bikin rumah belajar, kakak juga tergabung di beberapa organisasi seperti BEM. Nah, aktif di sana juga, dan juga di Dompet Duafa juga di sana berkecimpung, dan di organisasi yang ada di kampung juga. Berarti selain menyusun, kakak juga disibukkan dengan organisasi dan Iya, juga betul. rumah belajar ya? Iya, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Iya. SMA-nya di mana dulu? Oh iya, SMA kakak dulu di SMA 12 Sejunjung. SMA 12 Tepatnya di Lubuk Sijunjung. Taro. Di Lubuk Taro, SMA 12 Sijunjung. Kayaknya SMA ini udah nggak asing lagi ya Kak di Betul. Sumbar, karena banyak banget prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya ataupun oleh gurunya nih. Betul sekali. Nah, menurut kakak nih, ada nggak motivasi untuk adik-adik di SMA supaya lebih melejit lagi, jangan takut, apalagi kita sebagai perempuan nih, jangan pantang menyerah. Cuman karena kondisi pandemi saat ini, jangan asik-asik maskeran, skincarean, atau yang membuang-buang waktu deh di rumah, apalagi kita sebagai perempuan. Iya. Gimana nih menurut kakak? Iya. Kalau berbicara tentang perempuan, itu berbicara sebuah peradaban. Jadi akan sangat rugi sekali ketika perempuan itu menghabiskan waktu mudanya untuk sia-sia gitu. Nah, terlebih di waktu pandemi, kita bisa ngambil hikmah. Di pandemi ini kita ambil hikmah selama di rumah gitu. Banyak hal produktif yang bisa kita lakukan sebagai perempuan dikala kita di rumah. Salah satunya kita mungkin melatih skill kita dalam memasak. Kelak kita akan menjadi ibu rumah tangga juga kok gitu. Bener banget tuh Kak. Ya. Nah, motivasi untuk adik-adik SMA ya, kita sebagai perempuan tunjukkan bahwa kita itu tidak pantang menyerah dan terus berjuang. Pada zaman dahulu ya, sejarah-sejarah kita dahulu, terutama di Minangkabau, itu perempuannya luar biasa banget gitu. Seperti Rahma Elianusi,
beliau adalah pendiri Dinia Pasi ya. Jadi dan juga Rohana Kudus dan lainnya. Banyak banget ya Kak. Iya, betul. Dari awal banyak perempuan-perempuan baik dari Minang ataupun dari luar yang sangat memotivasi gitu. Betul. Kalau Mela sendiri sih Kak termotivasi sama Masi R.A. Kartini nih. Iya. Boleh. Nah Kakak, gini nih ada pertanyaan seputar perempuan. Nah khusus tema kita hari ini tentang perempuan gitu Kak. Oke, tema kita perempuan ya? Iya, kita kan sama-sama perempuan. Iya. Boleh nih, asik. Nah, gini Kak, apa sih itu perempuan Kak? Iya. Perempuan itu kita. Enggak. Iya. Menurutnya lebih gitu Kak. Apa sih itu perempuan Kak? Oke, Kak jawab ya. Iya, jawab. Silahkan Kak. Kalau berbicara tentang perempuan, seperti yang Kak sampaikan tadi, berbicara tentang peradaban. Berbicara perempuan, berbicara tentang negara. Berbicara tentang perempuan, berbicara tentang generasi. Nah, perempuan itu adalah tiangnya sebuah negara, tiangnya sebuah peradaban. Ketika perempuan itu bobrok, maka bobrok pula lah negaranya. Seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka ya. Ketika seperti apa perempuan itu, seperti itulah negaranya. Ketika perempuan itu bobrok pula lah negaranya. Perempuan itu adalah tiang. Yang namanya tiang ya, tiang adalah tonggaknya ya. Nah, kalau seandainya tengok sesuatu bangunan, nah kalau seandainya bangunnya itu udah Nggak ada tiang goyang ya? atau roboh ke kiri sedikit atau roboh ke kanan sedikit gitu kan, pasti ada yang salah di tiangnya nih gitu. Wah, benar Maka banget. yang salah itu adalah perempuannya gitu. Berarti benar nggak nih Kak? Ada suatu pendapat yang bilang bahwa kalau Indonesia ini nggak maju-maju bukan karena orang korupsinya, Iya. cuman karena madrasah yang pertamanya itu yang udah bobrok atau gimananya gitu. Benar nggak itu Kak? Benar sekali. Begitu pentingnya perempuan itu untuk berpendidikan salah satunya gitu. Karena perempuan yang akan mendidik generasi bangsa dari rahimnya lah, dan dari tangannya lah, dari pemikirannya lah nanti akan mengarahkan anak bangsa ini gitu. Itu sih. Wah gitu ya Kak. Ada juga nih Kak yang bilang kalau perempuan itu percuma deh berpendidikan, nanti ujung-ujungnya di rumah juga ngasuh anak juga. Sebenarnya pendidikan perempuan itu sih Kak menurut Mela sendiri bukan untuk melanjutkan ke profesi baik jadi dokter, jadi guru, jadi ini itu, tapi melainkan lebih untuk jadi ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya ya Kak. Betul. Bagaimana menurut Kakak? Iya, berbicara tentang perempuan, berbicara tentang madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi Mel, perempuan itu berpendidikan bukan untuk menyaingi laki-laki. Iya, benar Tidak. banget tuh, Kak. Ya, perempuan berpendidikan bukan untuk meremehkan laki-laki, tidak. Tapi perempuan berpendidikan untuk generasinya juga gitu, untuk anaknya juga kok gitu. Nah, emang isi kita, tugas pokok kita itu adalah emang di dapur, melayani suami, menjaga anak, menjadi ibu gitu kan. Tapi itu semua tentu harus ada modalnya juga, ada Ilmunya ya, Kak? Iya, Harus ada ilmu. iya, seperti ilmunya gitu. Pengalaman. Iya, betul. Nah, jadi berpendidikan itu bukan untuk menyaingi laki-laki, tidak gitu, tapi berpendidikan itu untuk mengimbangi laki-laki itu gitu. Berarti berpendidikan perempuan ini bukan juga untuk menyombongi dan Iya, sombong betul. sama laki-laki gitu ya Kak? Tidak. Bilang kalau perempuan juga bisa hebat atau gimananya gitu. Iya. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih Kak. Oke. Nah, bagaimana pendapat Kakak tentang mungkin ada sebagian perempuan yang tidak berjalan di relnya, mungkin yang tidak mengikuti, yang tidak patuh dengan fitrahnya. Bagaimana pendapat Kakak? Iya. Khususnya muslimah nih ya Kak. Boleh. Ya, teman semuanya, pada zaman jahiliyah dahulu perempuan itu begitu dianggap aib tatkala dia hadir di dunia ini gitu. Nah, bagi orang tuanya, terutama bagi laki-laki jika yang lahir ke dunia itu adalah laki-laki, anaknya laki-laki, itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa pada zaman jahiliyah dulu gitu. Sehingga diumumkanlah ke suku Quraisy kala itu gitu, kalau yang lahir itu adalah laki-laki. Nah, jikalau yang lahir itu adalah perempuan, itu adalah sebuah aib yang harus ditutup gitu. Perempuan itu anak itu harus dibunuh. Kalau dapat tidak lahir saja perempuan gitu. Nah, ketika pada zaman Rasulullah semua itu
berubah. Perempuan begitu dimuliakan, gitu ya. Perempuan begitu dihormati, perempuan begitu dijunjung. Nah, begitulah perempuan dimuliakan gitu. Nah, saat sekarang perempuan itu nggak sadar dengan fitrahnya kalau perempuan itu sendiri dimuliakan. Benar. Iya. Bahkan teman-teman bisa lihat begitu banyak ayat tentang perempuan, dan bahkan ada ayat khusus untuk perempuan, itu ayat surat An-Nisa gitu kan, yang bicara tentang perempuan gitu. Nah, seperti surat An-Nisa tadi ya, dan masih banyak lagi ya di Al-Qur'an itu banyak berbicara tentang perempuan, baik rumah tangga, cara berpakaiannya perempuan, cara bergaulnya perempuan dan sikapnya gitu. Nah, apa ya? Kenapa perempuan sekarang banyak keluar dari fitrahnya? Mungkin karena perempuan itu tidak sadar bahwa dirinya itu dimuliakan gitu. Berarti kurang kesadaran perempuan itu sendiri ya Kak? Iya, padahal di dalam agama kita udah dimuliakan banget loh gitu. Iya, betul. Cuman kita sendiri yang mengeluarkan fitrah kita sendiri yang mengeluarkan diri kita untuk keluar dari relnya gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, fitrahnya kita sebagai perempuan itu, selain sebagai seorang anak, sebagai seorang calon ibu dan ibu gitu, kita tentu berpenampilan, berpakaian, bersikap seperti yang telah di apa ya, yang terdapat di Al-Quran dan Sunnahnya gitu. Nah, mengenai fitrah perempuan tadi ya, kita berbicara fitrah perempuan tadi, kita merujuk pada Al-Quran surat An-Nur ayat 31, yang mana di sana ya kurang lebih seperti ini, perempuan itu harus menjaga pandangannya, pergaulannya, kemaluannya, dan auratnya. Nah, fitrah kita itu juga menutup aurat gitu. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, betul. Kita harus menutup aurat. Nah, ketika kita menutup aurat, kita akan tidak diganggu gitu. Berarti ketika kita menutup aurat, berarti kita ada di fitrahnya ya Kak? Iya, betul. Berarti fitrah kita adalah menutup aurat, supaya tidak diganggu. Iya, tidak diganggu. Ada juga nih Kak pendapat yang mengatakan ada perempuan A misalnya nih Kak, memakai jilbab misalnya agak menutup dada. Terus ada perempuan yang tidak memakai jilbab. Terus perempuan yang tidak memakai jilbab ini beranggapan, untuk apa memakai jilbab kalau masih hati bla 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 bla. Benar. Gitu. Kalau menurut Kakak gimana tuh Kak? Ya, beda ya teman-teman antara akhlak dan kewajiban. Oh iya. Berarti yang kewajiban hijab ini kita kewajiban adalah, ya? Hijab itu adalah kewajiban. Kalau akhlak itu adalah perilaku kita yang tadi yang tidak memakainya gitu, atau perilaku kita yang dilihat salah oleh orang lain karena kita pakai jilbab gitu. Nah, kita nggak bisa nyalahin nih gitu. Kita nggak bisa nyalahin, oh ini orang berjilbab tapi kok perilakunya masih gini-gini gitu. Kita nggak bisa nyalahin itu gitu, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Ini antara kewajiban dan perilaku gitu. Nah, yakinlah orang yang baik pasti dia berjilbab atau dia menutupi auratnya gitu. Itu sih. Benar banget ya Kak. Kalau menurut Mela juga gitu sih Kak. Nggak perlu melihat ini jilbabnya atau ini enggak. Yang penting akhlaknya dan kewajibannya sebagai muslimah yang harus ada di fitrahnya gitu Kak. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 3 nih Kak. Boleh? Menurut Kakak, udah panjang lebar tadi kita berbicara tentang muslimah, baik kita rujuk dari Al-Quran. Nah, kita masuk ke sosialnya Kak. Boleh. Menurut Kakak, peran sosial muslimah di dalam sosialnya itu gimana Kak? Peran dalam membangun negerinya. Betul. Nah, perempuan begitu penting perannya dalam pergerakan perempuan itu sendiri ataupun di dalam lingkungan masyarakatnya gitu. Karena keberadaan perempuan itu akan menjadi ada warna tersendiri dalam sebuah pergerakan yang ada di masyarakat atau di lingkungannya gitu. Iya. Nah, perempuan itu diatur dalam Islam bukan berarti dia itu tidak bisa kemana-mana. Iya, bukan berarti dikekang ya Kak? Iya, bukan berarti dikekang, bukan berarti dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, namun perempuan itu kehadirannya itu juga memberi warna untuk adanya perubahan generasi bangsa ini, atau untuk adanya perubahan generasi bangsa ini gitu. Nah, gitu sih kira-kira ya. Berarti dalam membangun negeri juga harus ikut peran dari perempuan ya? Iya. Nah, namun hal demikian bukan kita, kembali lagi ya, bukan kita untuk menyayangi laki-laki, tidak, bukan kita untuk mengambil peran laki-laki, tidak. Tapi keberadaan kita di sana adalah untuk memberi kontribusi, warna. Iya, karena
gini loh, tidak semuanya ketika laki-laki itu mimpin, tidak semuanya apa yang dirasakan perempuan itu tahu juga laki-laki itu gitu. Di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang kuat. Yes. Masya Allah. Kok ke situ sih? Iya, ke situ juga. Enggak. Betul juga. Misalnya gini Kak, ada nih dalam negeri ada Pak Walinya, dan Iya. di balik Pak Wali itu pasti ada istrinya. Betul. Astagfirullah. Iya. Nah, itu masih perempuan Kak, Iya, karena betul. istri Pak Wali kan juga perempuan. Ya. Nah, Dan juga kalau perempuan pun ngambil peran sebagai wakilnya pemimpinnya laki-laki juga nggak masalah, ataupun memang perempuan yang harus menjadi pemimpinnya juga nggak masalah. jadi sinkron gitu. ya Kak. Jadi yang satu pakai perasaan, yang satu Iya. pakai logika. Iya, Jadi pas. Iya. Mungkin bisa kita simpulkan ya Kak, kalau boleh nih perempuan ngikutin perannya juga. Iya, pokoknya perempuan itu harus ambil peran juga di tengah ambil masyarakat. peran, Masya Allah. Kalau nggak salah kakak ini di BEM-SB apa ya? Nggak. Iya. Di BEM-SB sebagai apa Kak kalau boleh tahu? Bukan sih, lebih tepatnya di BEM Sakit Waskia Ada aja. BEM Sakewaskia dan juga pokoknya Menteri Pemberdayaan Perempuan nih teman-teman. Jadi sekarang kita beruntung banget bisa langsung ada narasumber yang dari jiwa dan semuanya itu emang perempuan banget gitu, dan bisa kita ambil pelajaran banyak banget ada hari ini ya. Doakan. Selanjutnya Kak, ya kita doakan, amin. Kita sama-sama belajar kok di sini Iya, ya. sama-sama Perempuan itu belajar. harus belajar. Kita nggak boleh berhenti sampai apa yang kita dapatkan saja, tapi kita tetap belajar sampai tua nanti. Ya, pokoknya berprinsip belajar terus ya Kak. Yes. Pertanyaan selanjutnya boleh Kak? Boleh. Boleh, 5 lagi boleh Kak? Boleh. Kalau maghrib pun juga boleh. Oh Masya Allah. Selanjutnya Kak. Banyak ya? Enggak. Ini Lanjut, rahasia Kak. iya, lanjut. Nah selanjutnya Kak, Kakak kan perempuan yang kalau menurut Mela nih Kak, Iya, udah betul. bisa jadi cerminan nih buat Masya Allah. buat kami, buat adik-adik kakak, buat lingkungan kakak, udah bisa jadi cerminan gitu. Menurut kakak, gimana nih sebaiknya perempuan itu? Misal perempuan harus gini, misal perempuan harus gitu, tidak boleh gini dan gitu. Gimana Kak? Iya. Baik. Cerminan ini mungkin menurut versi kita masing-masing ya. Iya. Iya betul. Karena mungkin kalau beda orangnya mungkin beda juga cerminannya. Namun hal yang paling kita tanamkan di diri kita, teruslah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain dan menjadikan contoh diri kita ini untuk orang lain gitu. Kita juga bukan berasal dari orang-orang yang suci-suci banget, Bener enggak, banget gitu, ya kan, Allah Iya, tapi, Kak. kita Kalau bahas itu menjadikan diri kita selalu menjadi introspeksi diri atas apa yang telah kita Iya, lakukan di benar. jauh-jauh hari untuk lebih baik ke depannya dan bisa menjadi contoh untuk orang lain juga gitu. Nah, karena kita perempuan, harapannya juga menjadi cerminan juga untuk perempuan-perempuan lainnya gitu. jadi adalah yang dipetik hikmahnya dari orang yang melihat kita ya Kak. Iya, betul. Mela juga pernah dengar nih Kak, kalau sebaiknya itu kita berteman sama orang yang kita lihat wajahnya udah terpancar gitu, wah langsung ingat Allah gitu Kak. Iya. Mungkin karena ibadah atau gimana ya Kak? Betul. Itu ada apa katanya seperti ini, kurang lebih ini seperti ini. Iya. Carilah teman yang benar-benar mengajakmu ke surga gitu. Oh Masya Allah. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang seperti itu, tapi Iya. kalau bisa selain kita mencari teman yang mengajak kita ke surga, kita merangkul orang-orang yang seperti ini gitu, yang belum. Jadi nggak milih-milih teman juga, Iya, cuman intinya kalau ada teman ini kita ajak. Ya, berbaur bukan melebur. Oh ya, Masya Allah, gimana Kak? Ulang Kak. Berbaur bukan melebur. Berbaur bukan melebur. Lanjut. lanjut. Oke, next. Selanjutnya Kak, saran kakak. Ya, Oke Kak, kita bahas yang terakhir nih Kak. boleh. Nah, menurut kakak dari realita yang terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat luas, bahkan di lingkungan Indonesia sendiri, gimana menurut kakak saran yang lebih baik untuk kita sebagai perempuan nih Kak? Iya betul. Kita lihat terlebih dahulu realita keadaan perempuan saat sekarang, terutama di Indonesia ataupun di daerah kita di Sumatera Barat, begitu. Nah, perempuan banyak sekali kasus-kasus terhadap perempuan berupa kekerasan, kejahatan seksual, Pembunuhan.
banyak ya kasusnya bullying dan lain sebagainya gitu. Mungkin mengira perempuan ini lemah ya. Iya betul, banyak orang itu beranggapan kita itu terlalu lemah, perempuan hanya untuk pelampiasan nafsu, perempuan hanya untuk disuruh-suruh gitu. Padahal itu tidak gitu. Nah hal ini terjadi yaitu karena perempuan itu sendiri. Karena perempuan itu tidak merasa dirinya itu udah dimuliakan di agamanya gitu. Saya yakin bukan hanya di agama Islam tapi di seluruh agama pasti perempuan itu diangkat derajatnya gitu. Betul ya. Nah, maka Setuju. apa ya? Perempuan itu lupa dengan fitrahnya gitu. Mereka pingin seperti ini, pergaulannya seperti ini. Maka dari itulah terjadinya hal-hal tidak diinginkan pada perempuan itu sendiri gitu. Nah, jadi hal yang kita lakukan adalah saran nih Kak. Iya, sebagai seorang perempuan teruslah begitu pentingnya ya pendidikan itu gitu. Pendidikan ya Kak. Iya, betul pentingnya pendidikan, teruslah belajar ya. Mungkin dari pendidikan ini kita bisa memperbaiki akhlak kita, gimana Iya. kita berperilaku, bergaul ya Kak. Nah, iya betul. Dan kembalilah ke fitrahnya gitu. Kembali ke fitrah ini, dekatlah dengan Tuhannya. Dekat dengan Allah. Iya, dekat dengan Tuhannya. Kita sebagai umat Islam itu dengan Allah. Jadi Kita sangat dimuliakan ya Kak. iya betul, kita begitu dimuliakan. Mungkin aja nih Kak, kejahatan misalnya kasus pemerkosaan, mungkin tidak sepenuhnya laki yang salah gitu. Mungkin dari perempuan ini Iya betul. keluar tidak pada waktunya, tidak menutup auratnya. Mungkin itu juga faktor dari kejahatan tersebut ya Kak. Iya. Karena ada kesempatan, di situ juga terjadi kejahatannya. Iya. Jadi betul. Saran juga yang ya. pertama, pendidikan. Iya, pendidikannya terus belajar, memperbaiki diri, dekatkanlah diri kepada pencipta kita gitu. Dan kembalilah ke fitrah kita bahwasanya kita ini perempuan begitu dimuliakan di agama kita gitu. Juga mungkin nih Kak tambahannya kalau kita ini juga harus bergaul dengan perempuan-perempuan hebat gitu. Iya. Bukan hanya bergaul salah satunya juga kita baca-baca sejarah perempuan terdahulu kita baca siro, kita baca juga perempuan-perempuan yang dijamin masuk surga. Kalau yang nggak suka baca gimana tuh Kak? Aduh, kan juga tipikal orang nggak suka baca dulu ya. Terinspirasinya kakak suka baca itu ketika SMA. Jadi Ketika seperti ini SMA. ya. Kakak ikut sebuah ikut Komunitas, organisasi, bukan itu juga ya, mungkin seminar gitu lah ya. seminar ya Kak. Diskusi juga waktu itu. Nah di sana dia bilang, percuma kamu bisa berbicara selantang apapun kamu bisa berbicara, tapi kalau otak kamu nol isinya sama aja dengan bohong gitu kan. Jadi kakak ngerasa kita bisa bicara, tapi nggak ada isinya gitu. Apa yang mau kita bawa gitu kan? Jadi pada akhirnya makanya kakak di situlah menanamkan diri untuk membaca. Ya, di situ menanamkan diri untuk membaca. Nah, kakak ngerasain nih perubahannya ketika kita membaca, mencari ilmu, mulai membaca itu nggak harus beli buku ya, nggak harus itu, bisa juga dengan artikel atau lainnya gitu. Ataupun kita juga bisa baca caption di Instagram atau sosmed gitu kan ya. Nah, setelah kita lalui itu, ada perubahannya yang terjadi pada diri kakak pribadi gitu. Pada akhirnya berbicara itu udah mulai ada literasinya, udah berbobot, narasinya udah ada isinya tadi nih Kak. Dan juga ada isinya gitu sih. Jadi mungkin kalau yang belum bisa yang belum suka membaca, kita pertama kita biasain dulu ya Kak. Iya betul, biasa sehingga terbiasa juga. Biasa, ya. Nah, ada Kak saran berikutnya mungkin untuk perempuan? Iya, boleh ya. Teruntuk perempuan di manapun kalian berada, kita adalah tiangnya sebuah negara, tiangnya sebuah peradaban, karena di tangan kita lah lahir generasi-generasi bangsa yang hebat dan berkarakter. Perempuan, kita bisa lihat perempuan-perempuan terdahulu, terutama perempuan-perempuan di Minangkabau, seperti Rohana Kudus, Rahma Elianusi. Begitu mereka bergerak dalam pergerakan perempuan, kita bisa belajar dari mereka juga. Nah, apapun yang telah mereka perjuangkan di masa lalu, harus kita perjuangkan kembali di hari ini. Nah, maka dari itu, kita sebagai perempuan teruslah belajar dan belajar, terus memperbaiki diri kita untuk menjadi perempuan yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Itu kira-kira. Jadi itu ya Kak sarannya, terus belajar dan kembali ke fitrah. Iya, tetap kembali ke fitrah. Mungkin ini hanya ini nih Kak yang jadi tema kita pada hari seru ini. banget, seru.
Next time kita berbincang kembali ya. Insya Allah Kak. Kalau rapan ngundang juga lagi. Karena kalau berbicara tentang perempuan itu nggak ada habisnya. Bener banget ya Allah. Ada aja kasus tentang perempuan. Ada yang ingin kita bicarakan tentang perempuan. Bahwa seperti kayak perempuan. Kita kan sebagai perempuan harus ada skill juga. Skill. Gitu. Oh iya Kak. Ada satu lagi boleh nggak Kak? Aduh, boleh. Terakhir ya. Enggak. Nih ada gini Kak. Perempuan itu kalau di dunia kampus bagusnya atau lebih tepatnya gini Kak. Ada waktu itu seminar yang mengatakan bahwa kalau di kampus itu kalian hanya bisa memilih antara kuliah atau bisnis atau kuliah organisasi. Itu yang 3 nggak bisa digabungin sama sekali. Apa benar itu Kak? Kenapa harus 3? Masih ada gak? Kenapa nggak digabungin semuanya? Perempuan itu multiperan loh. Wow, Ya, multiperan. betul. Perempuan multiperan. Mungkin Ya. waktu itu umum Kak, nggak khusus Ya. perempuan aja. Ya, perempuan sebagai seorang mahasiswa, Iya. perempuan juga seorang pembisnis, perempuan juga seorang aktivis pergerakan perempuan di kampusnya, gitu ya. Jadi kalau bisa ketiga-tiganya, Kenapa tidak? kenapa tidak, gitu ya. Masya Jadi Allah. intinya, ya itulah perempuan itu multiperan. Itulah kelebihannya dari laki-laki. Dia bisa melakukan satu hal sekaligus, sedangkan laki-laki Nggak bisa ya belum Kak? tentu bisa gitu. Belum tentu. Bukan berarti iya. nggak bisa, belum tentu Iya, bisa iya. gitu. Ya, perempuan Belum sebagai tentu. seorang ibu, dia sambil mengasuh anak juga bisa masak, Iya. juga bisa Bisnis nih ya? Bisnis juga jalan gitu kan, sambil nyuci gitu kan. Dia perempuan itu begitu multiperan. Jadi yang paling utama yang bisa Mela tangkap nih Kak, jangan takut atas batasan apapun itu terhadap perempuan, karena kita itu hebat banget ya Kak, dimuliakan banget gitu. Jadi walaupun seperti apa masa lalu kita nggak sepenuhnya jelek gitu. Jadi kita ambil hikmahnya ya Kak. Sampai sendiri selalu belajar. Belajar. Dan pastinya nggak bakal lagi nih belajar sampai ke negeri Cina, bisa kita belajar sampai ke negeri Palestina mungkin, ya kan Kak? Ada cita-cita nggak Kak ke Palestina? Doakan bareng ya Kak? sebenarnya kita ada posisi masing-masing kita gitu. Iya, ada. Nggak harus semuanya ke Palestina, enggak. Iya. Kita di Indonesia tapi jiwa kita Palestina. Masya Allah. Kakak ada target apa nggak ke depannya nih? Wow, target kedepannya ya. Target ke depannya. Target kedepannya sih pinginnya ada ikut-ikut komunitas perempuan ataupun juga bisa mendirikan komunitas perempuan gitu, terutama di daerah-daerah ya, nggak harus di tempat lokasi kita kuliah ataupun di Kota Padang, Di ataupun daerah. di kota. Intinya kita sekali-sekali ke daerah dong, ataupun daerah kita pribadi gitu. Itu sih, karena di sini kakak lihat di daerah itu banyak perempuan berpotensi namun tidak ada wadah untuk mereka. Iya. Jadi di sanalah kita nanti mungkin Bisa siapkan memberikan untuk wadah mereka. gitu ya Kak. Betul. Jadi kita rangkul mereka dengan. Itu salah satu harapan ke Iya. depannya. Ada lagi harapan ke depannya Kak? Harapan ke depannya apa Iya. ya? Nggak ada sih. Serius nggak ada nih Kak? Harapan ini banyak ya. Maksudnya tuh banyak. Tergantung porsi lagi nih. Pengelompokannya banyak Iya. gitu. Harapan Nikah gimana Kak? mungkin berkeluarga, Iya, pendidikan, berkeluarga. ataupun bisnis bisa jadi juga, Bisa jadi. ataupun rancangan ke depannya. Kalau nikah tuh gak sensitif. Sensitif. Jadi bagi yang nonton nih. Doakan aja wisuda terlebih dahulu, Amin. kerja, baru pikir nikah. Kameramen ketawa-ketawa Kak. Pokoknya itu apa ya? Bukan berarti kita pentingnya karir, enggak juga, Enggak. tapi kita harus kerja lah dulu. Itu bisa kakak pribadi, mungkin Iya. bisa orang lain juga berbeda. Iya. Kita juga hargailah prinsip-prinsip. Itu sih. Ya, kita hargai prinsip. Jadi kita juga bisa belajar nih Kak dari prinsip orang lain. Iya. siap. Nah, terima kasih banyak Kak Oke, sama-sama. yang udah hadir, sama-sama hadir ke sini. Ini dong. Gini, Gimana, Kak? salam corona. Masya Tetap Allah. jaga kesehatan. Nah, semoga nih Kak, karena bicara tentang wadah tadi, semoga harapan kedepannya juga bisa menjadi Amin. wadah bagi semuanya. Dan terutama perempuan. Terutama perempuan. Iya, Pokoknya betul hidup perempuan Indonesia.